Tunggu dulu, jangan beli handphone harga 2 jutaan sebelum kamu nonton video ini. Kita kasih tahu. Ini dia Tecno Camon 40. Series Camon ini punya arti camera on, jadi dia lebih fokus ke bagian kamera. So, buat kamu yang memang memprioritaskan kamera menjadi salah satu unsur utama pertimbangan memilih smartphone, Tecno Camon 40 ini bisa jadi pilihan. Kalau kita lihat di bagian boxnya, Tecno Camon 40 ini benar-benar fokus di bagian kamera. Karena tagline mereka, Perfect Snap Anytime. Artinya, kamu dapat memotret kapanpun dan dimanapun dengan waktu sesingkat-singkatnya. Kayak proklamasi ya. Oke, nah di bagian sisi kanannya mereka sudah memikirkan matang-matang. Sesuai dengan tagline-nya, mereka menempatkan salah satu tombol atau juga bisa disebut dengan salah satu fitur mereka, Flash Snap Button. Jadi kamu cukup klik 2 kali di bagian tombolnya ini yang ada gerigi-geriginya ini, otomatis dapat mengambil gambar sebanyak 15 gambar dan nantinya kamu bisa pilih foto mana yang paling bagus menurut kamu. Tecno ini benar-benar serius sepertinya. Memberikan sebuah tagline ya Perfect Snap Anytime atau kamera sebagai salah satu opsi utama memilih Tecno. Bukan hanya di bagian kamera aja. Secara spesifikasi, Tecno Camon 40 ini punya kamera 50 megapiksel, baterainya 5200, didukung dengan 45 watt. Di bagian layar, mereka menggunakan layar AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Prosesor MediaTek Helio G100 dan juga sudah dilengkapi dengan Dolby Stereo, Dolby Atmos. Sebetulnya handphone ini tuh udah hampir mendekati kata perfect. Tapi kalau sama kita ya tetap aja kita bakal temukan kekurangannya. Yang pertama yaitu adalah di bagian baterainya. Kayak nanggung banget gitu. Kenapa nggak sekalian aja ya udah deh 5000 aja gitu. Tapi kalau memang dia mau lebih dari 5000, kenapa nggak 5500 ataupun 6000? Karena di range harga segini, beberapa kompetitornya tuh udah berani nawarin di 5800 dan 6000 mAh. Sedangkan Tecno Camon 40 ini dia menawarkan baterai 5200 mAh. Dan juga kita menemukan kekurangan lainnya yaitu adalah di bagian extend RAM-nya atau di bagian DRE, Dynamic RAM Expansive. Nah, di bagian DRE-nya ini dia cuma bisa nambahin 8 GB lagi sesuai dengan RAM bawaannya. Sedangkan lagi-lagi dibandingkan dengan kompetitor harga sejajar, ada yang sudah mencapai 16 GB RAM loh extend-nya. Jadi total bisa 24 GB RAM. Ya nggak tahu ya, walaupun itu terbilang gimmick, tapi setidaknya Tecno Camon ini kita melihat itu menjadi kekurangannya. Dan yang terakhir, kekurangan dari Tecno Camon 40 itu adalah di bagian ketahanan. Lagi-lagi dibandingin sama kompetitor, ya mau nggak mau kompetitornya di harga segini seperti Realme C75 dan juga Vivo Y29, mereka udah ngasih IP69, sedangkan ini masih IP66. Jadi IP66 itu ya cuman hanya tahan kecipratan sama kehujanan aja. Nggak bisa tuh kayak tenggelam atau bisa foto dan video di dalam air. Balik lagi ke nilai jual utama Tecno Camon 40 ini, yaitu terletak di bagian kamera. Ada yang menarik perhatian saya, yaitu adalah di bagian tombol oranye ini. Jadi dari awal tuh ini tombol apaan sih gitu ya kan. Setelah kita cari tahu, ternyata ini adalah Flash Snap Button. Yang dimana cara kerjanya kalian cukup ketuk 2 kali, otomatis dia dapat mengambil 15 gambar secara random. Dan nantinya kamu bisa pilih foto mana yang paling bagus menurut kamu. Selain itu, Flash Snap Button ini juga punya fungsi lain. Jadi kalau kamu tekan lama, ada salah satu AI mereka disebutnya Ella yang dapat membantu kamu membuka aplikasi lain secara singkat.
Secara konfigurasi kamera utama menggunakan 50 megapiksel plus sensor Sony Lithia 700C. Jadi sensor Sony Lithia 700C ini tuh dia lebih expert pada mode malam hari, lebih sensitif dan lebih jernih juga. Jadi kalau kamu mau ngambil hasil gambar yang detail, baik di siang ataupun malam hari, nggak jadi masalah dan bakalan tetap jernih. Selain itu, yang paling keren dari Tecno Camon 40 ini pun dia juga sudah didukung dengan kamera wide angle 8 megapiksel. Nah, sepengetahuan saya sih kayaknya baru handphone ini deh harga 2 jutaan yang udah ada wide angle-nya. Kalau ada yang udah wide angle 2 jutaan, mungkin teman-teman tahu, coba tulis di kolom komentar ya. Selain itu juga untuk di bagian kamera selfie-nya lumayan oke, 32 megapiksel plus wide angle. Jadi wide angle-nya ini udah nggak masalah banget buat kalian yang suka bikin konten ataupun foto-foto. Depan belakang udah bisa wide angle. Bisa disimpulkan, Tecno Camon 40 ini nggak salah sih menempatkan nilai jual utama sebagai prioritas utamanya. Karena selain konfigurasi yang sudah tadi Fauzan sebutkan, didukung juga dengan AI Studio, AI Eraser 2.0, lalu juga ada XDR, dan yang kerennya yaitu di bagian perekaman videonya, depan belakang sudah mendukung 2K. Kalau kita lihat dari aspek lainnya, Tecno Camon 40 ini pun nggak main-main karena di bagian layarnya dia menggunakan layar AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Layar AMOLED itu benar-benar bermanfaat. Kamu mau pakai di dalam ruangan atau di luar ruangan, itu layar kamu tetap cerah. Ditambah dia juga didukung dengan kecerahan mencapai 1300 nits. So buat kalian yang memang butuh banget buat menggunakan handphone di luar ruangan atau juga butuh menggunakan handphone selama berjam-jam, ini tetap aman dan nggak bikin mata kamu gampang lelah. Secara performa, Tecno Camon 40 ini pun menggunakan prosesor MediaTek Helio G100 yang sebetulnya hampir sama aja kayak MediaTek Helio G99 karena secara konfigurasi hampir sama cara kerjanya. Dan MediaTek Helio G100 ini pun sudah banyak digunakan di beberapa tipe dari grup Transsion ini seperti Infinix dan juga Tecno tipe lainnya. Jadi sebetulnya secara performa udah nggak perlu diragukan lagi kalau kamu butuh buat ngegame atau juga lagi belajar ngedit. So far ini udah lumayan banget. Di sisi entertain atau hiburan, Tecno Camon 40 ini juga nggak membiarkan begitu saja. Artinya mereka tetap memperhatikan. Karena di bagian suaranya, mereka menggunakan Dolby Stereo Dolby Atmos. Jadi di bagian atasnya ini nih ada tulisan Dolby Atmos. So buat kamu yang mungkin butuh buat dengerin musik, atau juga butuh buat nonton drama Korea, hasil suaranya tetap renyah dan bisa memanjakan telinga kamu. Tecno Camon 40 ini pun gak cuma cantik bagian dalamnya aja. Karena secara desain, Tecno Camon 40 ini katanya terinspirasi dari leher angsa. Coba dilihat. Leher angsanya yang mananya sih begini ya? Ininya kali ya? Coba menurut kalian bagian mana yang mirip sama leher angsa? Kalau menurut saya sih ya bagian pas lengkungannya ini. Karena memang sedikit berbeda dengan beberapa tipe Tecno lainnya. Jadi menurut saya secara desain ini cukup fresh dan memberikan sentuhan tersendiri. Dan nggak kelihatan kayak handphone harga 2 jutaan. Handphone ini juga didukung dengan super cooling. Jadi buat kamu yang memang butuh buat ngegame, nggak perlu khawatir handphone ini cepat panas. Karena secara otomatis dia akan menyebarkan panas lebih cepat. Selain itu juga, Tecno Camon 40 didukung dengan booster WiFi. Jadi otomatis ya walaupun kamu lagi di tengah keramaian dan kamu sedang mengoperasikan handphone ini, kayaknya nggak perlu repot-repot buat rebutan sinyal. Karena booster WiFi ini akan ngebantu menangkap sinyal lebih cepat dan lebih stabil. Dan lagi-lagi saya cukup heran sih. Ini handphone 2 jutaan tapi bener-bener perfect. Bisa dibilang begitu ya. Karena memang ya hampir dari semua aspek dia pikirin. Bukan hanya kameranya aja. Bisa jadi nih orang-orang yang beli handphone harga 3 jutaan nyesel nggak ya kalau tahu Tecno Camon 40 speknya seperti ini. Akhirnya kita sampai ke bagian yang terpenting yaitu harga.
Tecno Camon 40 ini punya dua varian. Yang pertama 8128 dibanderol dengan harga 2,6 juta. Dan yang satu lagi 8256 dibanderol dengan harga 2,8 juta. Jadi kamu tinggal pertimbangin aja mana yang paling kamu butuhkan dan mana yang kira-kira pas di kantong kamu. Oke, itu tadi review kita kali ini untuk Tecno Camon 40. Jangan lupa like, komen, dan juga share. Dan satu lagi jangan lupa di subscribe. Segitu dulu video kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya and see you next time.